Ajaran Wahabi mirip akidah Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya kira-kira 30 meter, besarnya 3,5 meter. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi. Jadi Yahudi dengan Wahabi itu kakak beradik. Ahmadu ya habibi, Ahmadu ya habibi, Ahmadu ya habibi, salam alaika. Orang yang gak tahu sifat wajib 20 itu tauhidnya kurang, tidak betul. Nah, yang ingin saya terangkan bagaimana, ini sering ada pertanyaan. Saya ketika di pondok dulu jarang ditanya tentang sifat 20. Pertanyaannya biasanya biasa-biasa. Setelah pulang, ternyata orang-orang pertanyaannya kritis. Pulang dari pondok ada kiai tanya pada saya, Gus, apa kiai? Kenapa sifat wajib bagi Allah itu 20? Ditanya, kenapa kok 20? Saya tanya sama beliau, Kiai, sampean minta berapa? Kok menanyakan 20? Loh, enggak. Saya bukan minta berapa. Mengapa kok 20? Mengapa bukan 19? Bukan 21, bukan 22, bukan 25? Kok pas 20? Apa dibuat 20 agar lagunya enak kalau dijadikan pujian? Dikiranya lebih dulu lagunya daripada isinya. Padahal yang enggak. Saya terangkan mengapa para ulama membuat konsep sifat wajib 20 bagi Allah. Pertama, sifat wajib 20 bagi Allah ini mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Makrifat itu artinya apa? Kenal. Kenal pada Allah. Kita ini kalau kenal pada orang, misalnya ya, ada orang Melayu, Ustadz Somad itu Melayu apa Batak itu? Itu Batubara namanya. Mana rumahnya? Karena saya pernah dikasih kitab beliau, Abdus Somad Batubara. Hah? Nama kampungnya? Bukan sini? Oh bukan, saya kira sini rumahnya. Misalnya kita kenal Ustadz Somad, tahu orangnya, tahu perawakannya, tahu keahliannya, dan macam-macam. Nah, kepada Allah itu kita wajib kenal, wajib marifat. Cuma di dunia kita kan nggak bisa melihat Allah. Maka bagaimana mengenal kepada Allah di dunia adalah melalui sifat-sifatnya. Dan itu adalah sifat 20. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa 20? Mengapa gak 30, gak 35, gak 40, gak 50? Mengapa kok 20? Kata para ulama, sifat wajib 20 ini batas kemampuan akal manusia dalam makrifat kepada Allah. Artinya apa? Lebih dari 20 akal manusia gak mampu. Kita ini jangankan makrifat kepada Allah, makrifat kepada orang-orang yang kita merasa kenal itu terbatas. Betul. Saudara kenal saya, Ustadz kenal kan? Sering tengok YouTube, sering tengok apa. Tapi kenalnya cuma itu. Kalau ditanya lebih tentang saya gak kira tahu. Coba saya tanya sama ibu-ibu, saya ini sudah kawin apa belum? Hah? Belum? Sudah. Pertanyaan kedua, saya itu kawin sudah berapa kali? Ada yang tahu? Gak tahu? Gak tahu. Artinya apa? Nah, kata Habib ini banyak. Ya gak tahu lah. Apa mau dibantu untuk kawin lagi itu? Artinya apa? Kita ini makrifat pada kawan, pada siapa itu terbatas. Apalagi makrifat kepada Allah. Makrifat kepada Allah, kemampuan akal manusia hanya 20. Lebih dari 20 akal manusia tidak mampu. Ini yang kedua.
Yang ketiga, mengapa sifat 20? Sifat wajib 20 ini saudara menjawab soal-soal yang mendasar tentang Allah. Kita ini kalau berkenalan dengan orang, pasti pertanyaannya, siapa namamu? Dari mana asalmu? Tinggal di mana sekarang? Umur berapa sekarang? Kerja apa? Dan seterusnya. Itu kalau berkenalan dengan orang. Sifat 20 itu juga begitu. Kita ini sehari semalam wajib beribadah kepada Allah. Pertanyaan pertama, apakah Allah itu ada? Jawabnya adalah sifat wujud. Allah itu wajib ada. Karena Allah wajib ada, maka kebalikan dari ada, yaitu adam atau tiada, mustahil bagi Allah. Pertanyaan kedua, kalau Allah itu memang ada, sejak kapan adanya Allah? Jawabannya adalah tidak. Wujudnya Allah, adanya Allah tanpa permulaan. Kita ini kan ada, tapi kalau kita ada permulaan, makanya di KTP ada tanggal lahir. Kalau Allah tak pakai tanggal lahir, mengapa? Pakai sifat kita. Makanya wujud kita. Pertanyaan ketiga, Allah yang wujud dan kidam, wujudnya sampai kapan? Jawabnya adalah artinya apa? Allah itu maha kekal, maha abadi. Karenanya kebalikan dari baqa, yaitu fana, rusak, mustahil bagi Allah. Kalau kita sebaliknya, kalau Allah itu baqa, kalau kita ini fana, artinya akan mati. Kapan? Gak tahu. Bisa jadi besok, bisa jadi besok lusa, saya dengan saudara. Bisa jadi sampean duluan atau saya belakangan. Bisa jadi. Mengapa? Yang penting sama-sama fana. Makanya di kuburan, ya di kuburan, kalau anaknya ini ahlus sunnah wal jamaah, begitu ayahnya dikuburkan, di pusaranya ditulis almarhum namanya ini lahir tanggal sekian, bulan tahun sekian, wafat tanggal bulan tahun sekian. Kalau anaknya ahlus sunnah wal, kalau anaknya wahabi, gak peduli, biarkan dah. Kalau anaknya wahabi. Ini pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, Allah yang wujud, kidam, baqa seperti apa? Jawabnya adalah mukhalafatu lil hawadis. Allah itu tidak serupa dengan apapun perkara yang baik. Kita ini kalau berbicara sesuatu, kalau belum tahu barangnya, pasti tanya seperti apa barangnya. Ditawarkan beli mobil, ada mobil di sana bagus, berapa harganya? Sekian. Kok harganya cocok? Pasti tanya seperti apa barangnya. Pasti begitu. Kalau Allah ditanya seperti apa, jawabannya adalah mukhalafatu lil hawadis. Allah itu tidak serupa dengan apapun perkara yang baru. Mengapa Allah tidak serupa? Kalau Allah serupa dengan perkara baru, berarti Allah juga baru. Karena setiap sesuatu pasti memiliki hukum yang sama dengan apa yang serupa dengannya. Sedangkan Allah wajib bersifat kidam, wujudnya tanpa permulaan. Berarti Allah tidak serupa dengan perkara yang baru. Ini namanya akidah ahlus sunnah wal. Kalau wahabi beda. Wahabi ditanya, Allah itu seperti apa? Kata wahabi, Tuhan itu mukhalafatul hawadisi, tapi tak begitu mukhalafatul. Mengapa? Ada mirip-miripnya. Mirip apa? Kata wahabi, Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter, besarnya 3,5 meter. Ini kata wahabi. Ajaran wahabi mirip akidah Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya kira-kira 30 meter, besarnya 3,5 meter. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi. Jadi
Yahudi dengan Wahabi itu kakak beradik, disingkat menjadi Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi. Beda saudara. Kalau kita ini mukhalafatu lil hawadits, kalau Wahabi akidahnya Wahyudi, yaitu adiknya Yahudi. Sungguhan itu di kitab mereka. Ini namanya akidah Ahlus Sunnah wal. Pertanyaan kelima, Allah yang wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, alamatnya di mana? Jawabnya adalah qiyamuhu bi nafsihi. Allah itu berdiri pada zatnya sendiri. Artinya apa? Allah gak butuh pada tempat, dan Allah gak butuh pada yang mengatur atau menciptakan. Mengapa? Yang namanya butuh itu bukan sifatnya Tuhan, tetapi sifatnya Kalau kita butuh pada tempat, tempatnya harus enak, jangan panas. Kalau panas gak tahan, makanya mundur ke belakang. Kita ini makhluk. Ini beda ya, kita dengan Wahabi itu beda. Kalau Wahabi beda, ditanya alamat Tuhan di mana? Loh, belum tahu ya? Memangnya sudah tahu? Ya tahu. Di mana? Kata Wahabi di Arasy. Wah, jauh ya. Kalau jauh, pesawat belum ada yang jurusan Arasy. Gimana kalau kita perlu sama Tuhan? Kata Wahabi, jangan khawatir. Setiap pukul 3 pagi Tuhan turun ke langit pertama di dunia. Ngapain turun? Kata Wahabi, untuk mendengar doa kamu. Makanya pukul 3 bangun sholat tahajud, Tuhan lagi turun. Wahabi ditanya, memangnya kalau gak turun Tuhan gak dengar? Kalau gak turun dari Arasy ke langit Tuhan gak dengar? Wahabi bingung mau jawab. Nanti jawab gak dengar, kafir dia. Karena menganggap Tuhan itu tuli, gak dengar. Kalau dijawab dengar, takut ditanya lagi. Sebenarnya dengar sih walaupun gak turun. Ditanya lagi dia, kalau memang dengar ngapain turun? Gak bisa jawab dia. Nanti ditanya lagi Wahabi, katanya Tuhan turun pukul 3. Itu pukul 3 ikut waktu daerah mana? Karena pukul 3 di Medan dengan di Kuala Lumpur beda. Dengan Indonesia Tengah beda pula. Dengan Indonesia Timur beda lagi. Pukul 3 ikut daerah mana? Kata Wahabi, itu turun pukul 3 sesuai dengan waktu daerah masing-masing. Oh, berarti kalau begitu turun terus? Iya. Kalau turun terus lalu naiknya kapan? Bingung mereka, gak bisa jawab. Ini namanya ajaran Wahyudi. Beda saudara dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Wahabi, orang yang tidak meyakini Tuhan tinggal di Arasy adalah kafir. Kita dikafirkan oleh mereka. Kalau kita gak mengkafirkan Wahabi, Wahabi yang beriktikad Tuhan tinggal di Arasy itu tidak kafir, tapi sesat dan menyesatkan. Mengapa? Karena Arasy bukan alamat Tuhan, itu alamat palsu. Saya kira itu ya tentang sifat wajib 20. Makanya sifat wajib 20 tuh harus ngaji. Kalau nggak ngaji nanti jadi adiknya Wahyudi. Ada yang namanya Pak Wahyudi? Ada. Tapi bukan Pak Wahyu di sini, Pak Wahyu di sana maksudnya itu. Yang di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah.